Kan, apakah itu dipandang merusak kesusilaan? Orang joget-joget di kolam renang menggunakan bikini, apakah itu dipandang merusak kesusilaan? Terus ada orang-orang di sekitar situ, apakah orang-orang di sekitar itu tidak menghendakinya? Itu dulu yang perlu kita jawab. Kalau itu semua clear, tidak ada masalah, ya Hotman Paris tidak bisa dikenakan pasal ini. Kan kira-kira begitu, tapi itu Hotman Paris pasti jago lah dia untuk menjawab ini. Ini kita sebagai masyarakat. Ya, terlepas dari itu semua, memang perlu kita akui jujur, memang apa yang dilakukan oleh Hotman Paris sangat meresahkan, ya meresahkan, tapi tidak sampai ke pelanggaran hukum gitu ya. Aku secara pribadi aja sebagai pengacara kadang-kadang dibilang jangan kayak Hotman Paris, tirulah suksesnya, tirulah kegigihannya, tapi jangan sering sama cewek-cewek gitu. Bahkan ini keresahan-keresahan ini disampaikan oleh istri juga ya, jangan kayak Hotman Paris. Jangan kayak Hotman Paris. Boleh kayak Hotman Paris dari sisi kesuksesan, tapi jangan bermain cewek-cewek di depan umum. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini soal Hotman Paris yang masih berseteru dengan Razman Arif Nasution. Bahkan Hotman Paris dilaporkan atas tindakan asusila yang dilakukan di akun Instagramnya karena sering tampil bareng cewek-cewek seksi. Nah, yang menarik adalah analisa dari Frans Sinuria. Frans Sinuria ini adalah pengacara asal Medan, yang pengacara muda sahabat dari Mirfansah SHMH. Dengan analisa yang detail, dia mengatakan bahwa inilah peluang atau tidaknya Hotman Paris bisa dipidana atau tidak. Dia pun menganalisanya dari sisi hukum, karena kita tahu ini adalah perang antar pengacara handal, yakni yang melaporkan adalah kubu dari Razman Arif Nasution. Sementara juga yang melaporkan adalah Forum Batak Intelektual yang juga merupakan kumpulan dari pengacara-pengacara Batak. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kami dari Dewan Pimpinan Pusat Forum Batak Intelektual didampingi saya Ketua Umum dan ada di dampingin Dir LPH ya, telah menerima LP kami ya di SPK Polda yang hari ini tanggal 2 April pukul 15.40 dengan perkara menyebarkan informasi dan dokumen elektronik yang bermuatan asusila. Jadi jangan dianggap kami kecil. Silakan Pak Dir. Tadi sudah kami jelaskan kepada pihak kepolisian bahwa memang muatan asusila yang diupload selama ini, walaupun sudah diketahui malah ditantangi, merasa benar asusila. Jadi kedepannya kami berharap kepada Dr. Hotman Paris tidak mengalihkan isu ada orang iri mau naik panggung, tidak. Kita mau membuktikan unsur-unsur pidana dalam akun Hotman Paris Office. Nah begitulah, sama-sama pengacara, sama-sama orang yang tahu hukum dan sering terlibat dengan masalah hukum. Bagaimanakah peluang hukum dari kasus ini? Yuk kita simak saja apa yang disampaikan oleh Frans Sinuria, pengacara yang sering membela Haji Faisal di akun TikToknya yang menjelaskan secara detail apakah kasus ini bisa dijadikan pidana atau tidak. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komennya selalu ditunggu dan selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Hotman Paris dilaporkan sama berbagai pengacara ya dan organisasi terkait kesusilaan itu pasal 27 ayat 1. Nah kalau kita lihat dulu ya pasal 27 ayat 1 itu di Undang-Undang ITE ya, dia itu menyebarkan, mendistribusikan, dapat diaksesnya konten elektronik ya bermuatan kesusilaan. Kalau kita lihat kesusilaan itu di KBBI itu artinya sopan santun ya. Namun kalau kita berbicara hukum harus jelas ukurannya ya, nggak bisa kita pakai KBBI menjadi patokan. Yang bisa dijadikan patokan, delik-delik kesusilaan ini sudah diatur di KUHP ya. Kalau di ITE itu kan yang terbarunya mengikuti dengan perkembangan teknologi. Namun di KUHP kita sudah diatur tentang delik kesusilaan mulai dari pasal 281 sampai dengan 303 bis di KUHP kita ya. Di KUHP tersebut, nah di KUHP yang versi R Susilo dikatakan bahwa apa itu yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan. Kata kesopanan atau kesusilaan
yaitu perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin. Misalnya bersetubuh, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat di pasal 281 KUHP ini ya, barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan. Ya, bahasa kesusilaan itu artinya kesopanan ya. Itu ancamannya 2 tahun 8 bulan. Jadi kalau berdasarkan pasal 281 KUHP supaya dapat dihukum menurut pasal itu, maka pertama, sengaja merusak kesopanan di muka umum, artinya perbuatan merusak kesopanan itu harus sengaja dilakukan di tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak. Misalnya di pinggir jalan, di gedung bioskop, di pasar dan sebagainya. Itu berdasarkan KUHP ya. Kemudian yang keduanya, sengaja merusak kesopanan di muka orang lain, serta sudah cukup yang hadir di situ tidak dengan kemauannya sendiri atau melanggar kehendaknya. Jadi misalnya ada orang di depan aku misalnya melakukan atau bercumbu segala macam, melanggar kehendakku, itu udah bisa termasuk kesusilaan atau melanggar kesopanan berdasarkan 281 KUHP ini. Ya kan, maksudnya tidak perlu di muka umum, di muka seorang lain sudah cukup asal orang ini tidak menghendaki perbuatan tersebut. Kembali ke masalah konten yang dilaporkan. Ini aku terlepas dari siapa Hotman Paris, siapa pelapornya, kita sama-sama belajar di sini ya. Karena kalau Hotman Paris sudah pasti tahu dia untuk menyangkal ini, sudah pasti tahu dia untuk membela diri. Begitu juga yang melaporkan, sudah pasti tahu dia cara-cara bagaimana untuk mendudukkan ini pasal. Kan gitu kira-kira, tapi ini kita sebagai masyarakat, kita sama-sama belajar terkait kesusilaan ini. Nah, berdasarkan hal-hal yang tadi sudah disampaikan, kesusilaan menurut hukum ya, di KUHP pasal 281. Nah, berdansa-dansa Hotman Paris atau segala macam di Instagram yang diuploadnya, itu kan di mana? Gitu. Di kolam renang, di klub malam, di diskotik, gitu kan? Nah, karena di KUHP ini, R. Susilo sendiri berpendapat bahwa apabila polisi menjumpai peristiwa kesusilaan yang berhubungan dengan kesusilaan, ya kan, maka polisi harus melihat dulu tempat, waktu dan di mana kesusilaan itu terjadi, gitu kan? Apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh orang tersebut menurut tempat, keadaan dan sebagainya di wilayah tersebut dapat dipandang sebagai merusak kesusilaan umum. Nah, itu dulu yang utama. Jadi kalau orang berjoget-joget di diskotik, ya kan, apakah itu dipandang merusak kesusilaan? Orang joget-joget di kolam renang menggunakan bikini, apakah itu dipandang merusak kesusilaan? Terus ada orang-orang di sekitar situ, apakah orang-orang di sekitar itu tidak menghendakinya? Nah, itu dulu yang perlu kita jawab. Kalau itu semua clear, tidak ada masalah, ya, Hotman Paris tidak bisa dikenakan pasal ini. Kan kira-kira begitu. Tapi itu Hotman Paris pasti jago lah dia untuk menjawab ini. Ini kita sebagai masyarakat. Ya, terlepas dari itu semua, memang perlu kita akui jujur, memang apa yang dilakukan oleh Hotman Paris sangat meresahkan, ya meresahkan, tapi tidak sampai ke pelanggaran hukum gitu ya. Aku secara pribadi aja sebagai pengacara kadang-kadang dibilang jangan kayak Hotman Paris, tirulah suksesnya, tirulah kegigihannya, tapi jangan sering sama cewek-cewek gitu. Nah, bahkan ini keresahan-keresahan ini disampaikan oleh istri juga ya, jangan kayak Hotman Paris. Jangan kayak Hotman Paris. Boleh kayak Hotman Paris dari sisi kesuksesan, tapi jangan bermain cewek-cewek di depan umum.